Jadi buat mas semua, ini kabar baik, patut kita syukuri teman-teman ya. Ini pun juga masih baru banget teman-teman, dimana sudah berubah keterangannya periode yaitu September Oktober untuk yang lewat KKS dan Oktober Desember untuk yang lewat PT Pos. Semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, ada kabar baik untuk pencairan bantuan PKH BPNT khususnya untuk alokasi September Oktober. Jadi untuk PKH tahap 4 dan juga BPNT tahap 5. Karena teman, akhirnya sudah ada perubahan untuk opsi periode September dan juga Oktober yang sebelumnya belum muncul teman-teman. Jadi kabar baik juga buat teman-teman semua yang menunggu pencairan bantuan PKH BPNT alokasi September Oktober. Jadi kita akan bahas semuanya. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian simak infonya dan jangan di skip ya kalau paham teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate nih PKH, BPNT, PIP, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, seperti biasa, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen bawah. Bagaimanakah update untuk kalian? Apakah sudah ada juga yang cair ataupun juga masih menunggu pencairan? Bisa komen bawah dan infokan juga daerah mana teman-teman. Jadi yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, jadi thank you banget. Di satu nih ya, akhirnya teman ada kabar baik dan adanya perubahan tampilan di 6NG yang sudah kita tunggu teman-teman. Ini pun juga intinya masih baru teman-teman, masih fresh banget. Jadi tadi pagi itu dicek pun itu masih belum ada perubahan. Tapi ternyata teman-teman di 6NG saat kita pilih menu penentuan KPM teman-teman, ini sebelumnya hanya berakhir di periode Juli Agustus dan juga Juli September untuk yang lewat PT Pos. Jadi belum ada untuk periode September Oktober ataupun juga Oktober Desember teman-teman. Tapi saya mau garis bawahi di sini teman-teman ya. Jadi ini baru perubahan untuk tampilan pada penentuan KPM. Jadi belum untuk nama KPM yang panjang teman seperti ini. Kalau ini masih belum berubah, tapi setidaknya ini menjadi tanda dan juga awal yang baik bahwa tidak lama lagi ini juga akan segera diproses dan berubah ke masing-masing KPM. Jadi kita bisa tahu KPM mana yang sudah berubah periodenya, yang mana yang belum teman-teman. Yang jelas, kita harus mensyukuri dan mendoakan semoga saja ini segera bisa berubah, kemudian juga bisa segera diproses. Dan juga saya sangat berharap dan juga sangat optimis, itu paling tidak di minggu-minggu ini sudah mulai ada perubahan. Atau paling lambat itu minggu depan teman-teman. Jadi kalau memang dilancarkan, paling nggak Senin depan ini sudah berubah untuk periodenya di KPM. Nanti barulah kita bisa menghitung berapa hari kemudiankah ini bantuannya akan bisa dicairkan teman-teman. Jadi buat mas semua, ini kabar baik, patut kita syukuri teman-teman ya. Ini pun juga masih baru banget teman-teman, dimana sudah berubah keterangannya ada untuk pilihan periode yaitu September Oktober untuk yang lewat KKS dan Oktober Desember untuk yang lewat PT Pos, baik bantuan PKH dan juga BPNT teman-teman, seperti itu. Dan juga saya mau remind buat teman-teman semua, di mana sekarang banyak aturan baru, banyak perubahan skema, jadi kalian pun juga harus tahu teman-teman ya. Jadi contohnya kayak untuk bantuan PKH sekarang, ini untuk yang lewat KKS dan juga lewat PT Pos itu berbeda untuk skemanya. Jadi yang per Juli kemarin, itu yang lewat KKS untuk PKH-nya itu cair setiap 2 bulan sekali, lalu yang PT Pos tetap 3 bulan sekali. Karena itulah tetap ada opsi September, Oktober, dan juga Oktober, Desember teman-teman. Jadi untuk yang sekarang, untuk PKH ini pencairan tahap keempat, yang KKS, alokasi September, Oktober, itu selama 2 bulan. Jadi nanti tabelnya pun untuk jumlahnya akan berbeda dari bulan-bulan sebelumnya teman-teman, seperti itu. Ini pun juga tergantung komen kalian, jadi pastikan kalian sudah mengetahui untuk nominalnya, jadi nggak bingung. Apalagi sekarang PKH BPNT itu ada yang komponennya itu sama dengan BPNT untuk nominalnya, yaitu Rp400.000. Jadi yang punya PKH di BPNT, kalian nanti jangan bingung ketika nanti ada pencairan dengan nominal Rp400.000, kalian tidak tahu itu bantuan PKHK atau bantuan BPNT. Nanti kalian cek teranya seperti apa untuk yang cair dan juga lihat komponen yang emang ada di keluarga kalian, teman-teman. Seperti itu, ya. Jadi untuk BPNT juga sama, teman-teman, KKS 2 bulan sekali dan yang lewat PT Pos juga 3 bulan sekali. Jadi disamakan sekarang oleh Kemensos untuk skemanya. Ini juga mungkin yang membuat beberapa hal itu jadinya kayaknya terlambat ataupun juga merasa lambat karena memang sekarang 2 bulan sekali untuk pencairan PKH-nya. Jadi harusnya kemarin
itu periode awal di tahap keempat, yaitu September juga Oktober, tapi masih belum ada pencairan sampai dengan pertengahan bulan ini teman-teman, seperti itu. Dan juga teman, ingat aturan baru sekarang di mana banyak banget hal-hal yang harus kalian perhatikan. Apakah kalian masih layak dan kalian bisa dapat bantuan PKH-BPNT di periode kali ini. Karena memang sekarang itu makin ketat, jadi juga makin banyak peluang teman-teman nanti akhirnya itu digugurkan atau datanya tidak layakkan karena dianggap tidak sesuai dengan aturan yang baru teman-teman, seperti itu. Jadi contoh teman-teman ya, hal yang paling mendasar, yang paling pasti juga mengenai pencairan bantuan PKH-BPNT, ini kalian juga wajib dari keluarga yang tidak mampu teman-teman. Jadi kalau kalian terdata sudah mampu oleh perangkat desa atau pendamping ataupun juga dari pusat, nanti bantuan kalian juga nanti akan dicabut karena dianggap sudah mampu atau sudah layak teman-teman. Berikutnya, jika kalian terdata berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, ini pun juga bisa dicabut untuk kepesertaan teman-teman semua. Dan berikutnya, kalaupun ada keluarga, misalnya anak kalian yang menjadi PNS, TNI, Polri, dan satu kakak, ini pun juga bisa dicabut untuk bantuannya. Kemudian, untuk teman-teman yang juga pensiunan, PNS, TNI, Polri pun ini juga sekarang akan tidak layakan, jadi nggak bisa dapat bantuan ini. Kemudian, seorang pendamping sosial juga tidak boleh, jadi jangan sampai pendamping sosial itu juga dapat bantuan baik PK dan juga PNT. Lalu berikutnya juga memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN, APBD, contohnya kayak guru, teman PNS. Jadi kalau terdata nanti dengan antar kementerian, ini pun juga nanti akan dicabut untuk bantuannya. Karena emang kemarin terdata sekian ribu itu ASN dapat bantuan PKH-BPNT, yang sebenarnya tidak boleh teman-teman. Kemudian juga perangkat desa, ini pun juga tidak boleh. Dan sekarang juga yang terbaru yang juga membuat banyak teman-teman gugur untuk datanya adalah tenaga kerja yang punya gaji di atas UMP, UMR, UMK yang juga terdata di BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga adalah aturan ataupun juga skema yang membuat banyak teman-teman akhirnya tidak cair lagi bantuannya karena dianggap dan juga terdata di BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja dan punya gaji di atas UMK, UMR. Walaupun mungkin sebenarnya kalian masih belum mampu atau juga masih sangat butuh bantuan teman-teman. Tapi dari Mensos tegas, karena masih banyak juga teman-teman yang emang belum bekerja, belum punya gaji tetap, ini juga perlu bantuan dari Kemensos. Karena sekarang banyak regenerasi KPM baru yang baru cair di Juli kemarin, dan juga kemudian akan dapat cair juga di bantuan kali ini. Jadi buat kalian pun yang kemarin sudah cair, tetap harus cek teman-teman, karena juga masih ada peluang kecil kalian tidak cair untuk bantuannya di tahap selanjutnya. Tapi buat teman-teman yang kemarinnya tidak cair ataupun juga tidak pernah bantuan selama setahun terakhir mungkin, tapi sekarang kalian terdata lagi dan layak, itu kalian juga punya peluang yang cukup besar untuk bisa cair lagi di bantuan kali ini, teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, tetap bersabar dan juga tetap kalian cek berkala dan juga pastikan data kalian teman-teman. Jadi pastikan juga kalian yang PKH masih ada komponen, minimal satu komponen di kalian untuk bisa dapat bantuan di periode selanjutnya. Jika kemudian sudah tidak ada lagi, ini pun juga akan dicabut untuk kesertaannya di PKH seperti itu. Jadi buat semua, itu sih kabar baik mengenai bantuan sore hari ini. Ini kita akan menjadi awal yang baik teman-teman ya. Jadi sudah adanya opsi untuk periode September, Oktober, dan juga Oktober, Desember, yang artinya ini memang sudah dalam tahapan proses, dan nanti tinggal menunggu perubahan di data KPM teman-teman semua untuk perubahan periodenya. Jadi clear teman-teman ya. Jadi sekian dari saya teman. Jadi buat yang suka, please bantu supportnya dengan cara klik tombol like, komen, dan juga share info-info ini. Bisa buat video pun juga bisa bantu komentar, like, dan juga share agar makin banyak yang tahu dan terbantu mengenai informasi dari video-video ini teman. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!